Halo Sobat Nime, udah lama nggak bahas Martial God Asura, langsung aja yuk kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah mendapatkan kekuatan baru dari hasil menguasai sebagian dari kekuatan Divine Lightning. Feng pun mendapatkan kekuatan baru berupa armor Divine Lightning yang dapat meningkatkan kemampuannya berkali-kali lipat. Dan untuk dapat mencoba kekuatan barunya itu, Feng pun mencobanya di Sekte Sword yang merupakan sekutu dari Sekte Immortal Archipelago. Setelah membantai master dari Sekte Sword dan juga Immortal yang ada di tempat itu, Feng pun memutuskan untuk kembali ke Misty Peak dan mencoba untuk mempelajari teknik seni bela diri Tin Tabu. Usaha Feng untuk dapat menguasai teknik itu sungguhlah berisiko, karena sejatinya yang dapat mempelajari teknik itu hanyalah master yang telah mencapai ranah Martial King. Hanya saja Feng yang masih berada di ranah Martial Lord mencoba mempelajari itu dan memang berhasil, membuatnya dapat menguasai satu dari 9 teknik tabu itu sendiri, walaupun harus membayarkan dengan pengorbanan yang hampir saja merebut nyawanya. Setelah itu semua, Feng pun dihampiri oleh MILF Kuishi ini. Doi pun bertanya tentang Huang Fu yang merupakan pengemis yang telah dibuat gila, dan diduga yang telah membuatnya menjadi gila adalah orang tuanya Feng. Dan sesungguhnya padahal Huang Fu itu adalah master dari Sekte Burning Heaven. Namun karena Huang Fu merupakan tunangan dari MILF Kuishi ini, membuat Feng pun memutuskan untuk membantu MILF itu untuk dapat menemukan tunangannya. Hanya saja di sela-sela pembicaraan mereka, Feng pun juga mendapatkan kabar kalau Sekte Night Demon telah dijebak oleh Sekte Immortal Archipelago. Rumornya Murong yang merupakan pangeran dari Archipelago akan segera pergi, dan itu membuat Sekte Night Demon ingin segera menyergapnya. Tapi ternyata Murong itu hanyalah dijadikan tumbal, karena sejatinya Immortal Archipelago juga telah membawa beberapa master juga beberapa sekutunya yang merupakan master juga secara diam-diam untuk dapat mengawal Murong. Dan itu pun memaksa Feng untuk segera menghentikan jebakan itu. Tapi dalam perjalanan mereka, yaitu Feng dan juga MILF Kuishi ini, mereka pun bertemu dengan beberapa orang master yang merupakan kenalan dari MILF Kuishi ini. Mereka pun bertanya tentang apakah MILF ini akan pergi menuju daratan badai, dan jika iya, maka mereka pun menyarankan agar MILF itu tidak pergi ke tempat itu, karena di tempat itu sungguhlah tidak aman. Sejatinya mereka pun juga akan pergi ke tempat itu karena mereka telah diundang oleh Immortal Archipelago untuk datang dan juga menyaksikan suatu pertunjukan yang dikatakan cukup bagus. Tapi begitu mereka sadar kalau maksudnya adalah untuk dapat melihat pembantaian dari master-master dari Sekte Night Demon, membuat mereka pun memutuskan untuk segera pergi dan tidak ingin terlibat dalam perselisihan antar dua sekte besar itu, karena jika mereka terlibat ini akan sangat berbahaya. Tapi di sini MILF Kuishi pun memutuskan untuk tetap pergi bersama Feng. Benar saja, di daerah daratan badai saat ini Sekte Night Demon sedang bertarung habis-habisan dengan Sekte Immortal Archipelago, di mana saat ini Murong juga sedang terlibat suatu pertarungan dengan 3 murid elit dari Sekte Night Demon. Namun di antara pertarungan generasi muda itu, di sini Sekte Immortal Archipelago ternyata ditemani oleh seorang Immortal ke-6. Sedangkan untuk Murong yang asik bertarung 3 lawan 1, Doi pun begitu kuat dapat menjatuhkan salah satu dari 3 murid elit itu. Juga berencana untuk menjatuhkan 2 sisa yang lainnya. Dengan sekali tebasan yang dilepaskan oleh Murong, Doi pun dapat menumbangkan ketiga murid elit itu dengan sangat mudah. Namun di sela-sela selebrasinya, Murong pun juga berujar kalau di wilayah timur tidak ada generasi muda, yang dapat menandingi dirinya. Yang membuat Feng pun yang mendengar itu ia berujar, "Hei, bagaimana kalau kau menunjukkan kekuatanmu itu kepada diriku?" Melihat kehadiran Chu Feng di tempat ini membuat Immortal ke-6 pun tidak dapat bergerak. Doi takut jika ia ikut bertarung, maka rumor yang mereka sebarkan kalau Feng yang telah membunuh tunangan dari Murong akan segera terbantahkan. Tapi melihat Chu Feng datang ke tempat ini seorang diri, mereka pun juga tahu kalau ini adalah suatu kesempatan untuk dapat membunuh Feng hari ini. Tapi sebelum bertarung di sini, Feng pun juga meminta waktu sejenak untuk dapat pergi dan juga memberikan beberapa obat pil untuk dapat diberikan kepada senior-seniornya itu. Dan ia juga berjanji akan membalaskan dendam para seniornya ini. Dan benar saja, kini Feng pun kembali melesat ke udara dan siap bertarung dengan Murong. Kini di hadapan Murong, Feng pun juga berujar kalau dirinya menantang Murong, dan jika ia kalah maka ia akan memberikan royal armament miliknya. Tapi jika ia menang, maka Feng meminta agar orang-orang dari Night Demon dibebaskan. Di sini Murong pun juga tidak keberatan, tapi ia juga meminta syarat tambahan, yaitu yang kalah harus berlutut dan juga memohon pengampunan. Apakah kau berani? Jawab dari Murong. Ya. Apapun itu, aku akan menerima persyaratanmu, tambah dari Feng. Hal itu pun juga dikonfirmasi oleh Immortal ke-6 kalau Archipelago akan menepati kata-kata yang telah mereka sepakati. Ya, karena mereka telah sepakat. Di sini Feng pun juga berujar kalau dirinya tidak akan menahan diri sama sekali. Apa? Menahan diri? Apakah aku tidak salah dengar?
Apakah kau lupa kejadian terakhir kali kita bertemu? Ujar dari Murong. Ya, tapi asal kau tahu saat itu usiaku belum mencapai 20 tahun. Dan kultivasiku sudah mencapai di ranah martial art tingkat 5. Dan yang terpenting, aku sudah ewew dengan 3 gadis montok. Sedangkan kau sendiri sudah mencapai 30 tahun tapi masih jomblo. Dan juga kultivasimu masih mencapai martial art tingkat 8. Dan ternyata kata-kata Feng ini menusuk jantungnya Murong yang membuat Murong pun tidak dapat berkata apa-apa lagi. Bahkan hal itu pun didengar oleh para murid-murid yang ada di tempat ini. Dan mereka pun juga setuju kalau selama ini mereka pun hanya membandingkan level kultivasi dan tanpa melihat perbedaan usia di antara keduanya. Tapi di sini Feng pun memang kampret. Doi pun juga memprovokasi lawannya dengan berujar, "Hei, apakah aku perlu memberitahu mereka semua ketika aku merebut royal armamenmu dan juga mulai menikmati ketek dari adik perempuanmu itu di depan mukamu?" Hah? Mendengar itu membuat Murong pun murka. "Kau benar-benar telah bosan hidup, dasar bocah kampret." Dar! Kini Murong pun melepaskan teknik tapak Buddha miliknya. Namun melihat serangan itu, di sini Feng pun santuy aja. Ia hanya mengeluarkan busur ki miliknya dan mulai melepaskannya untuk dapat mengadu kekuatan di antara mereka. Dar! Melihat serangan yang dapat dihentikan membuat Murong pun murka. "Chu Feng, aku ingin melihatmu bagaimana kau mencoba untuk menghentikan seranganku yang lainnya. Terima ini." Dar! Murong pun melepaskan 2 teknik tapak Buddha dengan 2 teknik yang berbeda, tepat ke arah Chu Feng. "Matilah kau ke neraka!" ujar dari Murong membakar semangatnya. "Oh, ini cukup menarik. Baiklah, aku akan menggunakan teknik tingkat tinggi juga." Dar! Feng pun memanggil suatu Immortal Shield Door. Dar! Ternyata shield yang dibangun oleh Feng hancur berkeping-keping, tapi tidak dengan serangan yang dilepaskan oleh Murong yang tetap datang ke arah dirinya, yang memaksa Feng pun harus mengeluarkan tekniknya lagi. Begitu Feng selesai mengumpulkan kekuatan di tangan kirinya, dar! Feng pun melepaskan serangan yang jauh lebih kuat yang membuat Murong pun harus hangus di udara. Salah seorang master dari Night Demon pun tahu kalau serangan yang dilepaskan oleh Chu Feng itu tidaklah sesederhana yang terlihat. Karena ternyata Feng pun menggabungkan 3 teknik seni bela diri tingkat tinggi dalam waktu yang bersamaan. Dan itulah sebabnya kenapa teknik yang dilepaskan oleh Feng itu terlihat tidak stabil. Tapi sebenarnya teknik itu sungguhlah luar biasa. Yang membuat salah satu master dari Immortal Archipelago pun berujar kalau mereka harus segera membunuh Chu Feng. Melihat teknik yang dilepaskan oleh Feng membuat Murong pun cukup kesal karena ia tahu kalau teknik yang digunakan oleh Chu Feng itu mirip dengan teknik yang dimiliki oleh sektenya. Namun melihat Murong mengeluarkan pedangnya, di sini Feng pun juga melakukan hal yang sama. Bahkan di dalam duel pedang di udara, di sini Feng pun dapat menekan pergerakan dari Murong yang membuat para master dari Night Demon pun tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak percaya akan kemunculan seorang bocah jenius di wilayah timur. Dan mereka pun juga sangat beruntung kalau bocah itu berada di pihak mereka. Dan mereka juga tahu kalau mereka harus melindungi bocah itu walaupun harus mengorbankan nyawa mereka. Karena di dalam pikiranku akan sangat luar biasa ada bocah yang seperti itu dan ia adalah harapan untuk sekte Night Demon. Sedangkan di udara sana, 2 bocah ini masih saling jual beri serangan. Tebasan demi tebasan pun terjadi di antara mereka berdua. Hingga di suatu momen tiba-tiba saja Feng pun menghilang dan telah berada di belakang Murong. Dan begitu ingin memenggal kepala Murong, slash! Murong pun dapat menghindar dengan sangat cepat dan ia juga memutar tubuhnya. Doi menghindar sembari melakukan counter yang hampir saja menebas lehernya Chu Feng. Dan diakhiri oleh teknik ilusi sword. Itu sungguh sangat berbahaya jika terkena serangan yang seperti itu dalam jarak yang sangat dekat. Dan itu pun memaksa Feng harus mengeluarkan teknik White Tiger miliknya dari jarak dekat. Dar! Terjadilah benturan energi di antara mereka. Dan kali ini terlihatlah salah satu di antara mereka harus menghampas ke arah tanah. Dan ternyata orang itu adalah Murong. Karena ternyata Feng pun menggunakan armor Black Tortoise-nya untuk dapat menahan efek ledakan itu. Murong, asal kau tahu, apa kau pikir kau cukup hebat, hah? Tapi asal kau tahu kalau aku telah melihat semuanya. Kau mengeluarkan skill bela dirimu bahkan sebelum kau bergerak. Asal kau tahu, aku telah memprediksi semuanya dan memikirkan solusinya. Kau ingin mengeluarkan trik untuk dapat melawanku? Hahaha. Aku akan mengungkap semua trik yang akan kau gunakan. Dan untuk kau, Immortal ke-6, sesuai dengan perjanjian kita, cepatlah kau lepaskan seluruh orang-orang dari Night Demon, atau aku akan membuat tuan mudamu menjadi lumpuh. Mendengar apa yang dikatakan oleh Feng membuat Immortal ini bingung tentang apa yang harus ia lakukan. Tapi di sisi lain Murong pun merasa kalau dirinya belum dikalahkan. Aku belum kalah. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, kau pasti akan mati, dasar bocah kampret, ujar dari Murong ini. Hei, nampaknya kau benar-benar tidak ingin menyerah sampai kau benar-benar dihajar. Baiklah, kali ini aku akan menghajarmu sampai kau memohon ampun.
Sedangkan untuk Murong sendiri, Doi pun tidak tinggal diam. Doi pun melepaskan suatu teknik terlarang miliknya dan juga mulai menyerap kekuatan dari para pelayannya. Dia memaksa Murong mendapatkan kekuatan yang sungguh luar biasa. Kau dengan kekuatanku yang telah mencapai Martial Lord tingkat 9. Kita lihat apakah kau masih bisa melawanku. Dengan menyerap kekuatan dari para pelayannya itu, memaksa Murong pun naik kultivasinya ke ranah Martial Lord tingkat 9. Sedangkan para pelayannya pun sungguh menjadi kurus kering. Namun di sini Murong pun juga tidak peduli dengan para pelayannya dan ia juga berujar, tenang saja dan jangan khawatir. Aku akan memberikan kompensasi kepada kalian nantinya. Melihat Murong sepertinya mulai serius, di sini Feng pun juga tidak memiliki suatu pilihan lain. Lantas di sini Feng pun juga mulai melakukan transformasi. Dengan energi yang telah meluap-luap, di sini Feng pun menggunakan armor Divine Lightning-nya. Melihat Feng mengeluarkan transformasi itu, di sini pun Murong tidak peduli. Doi pun menyiapkan suatu serangan di tangannya dan melepaskan serangan dan itu sungguh kuat ke arah Feng. Namun di sisi Chu Feng sendiri, Doi pun yang melihat ada serangan ke arah dirinya. Doi pun santuy aja, bahkan di sini Feng pun tidak menghindarinya sama sekali. Namun ketika serangan itu telah berakhir, Feng pun muncul kembali ke permukaan dan langsung melepaskan tebasan pedangnya. Slash! Melihat ada serangan itu, di sini Murong pun tahu Doi bersiap untuk melakukan blok. Dan Murong pun berhasil menghancurkan serangan dari Chu Feng. Dan untuk melakukan counter, Murong pun membuat pedangnya menjadi sangat-sangat besar dan langsung menebaskannya ke arah Feng. Wush! Namun lagi-lagi di sini alih-alih menahan serangan dari Murong, Feng pun tiba-tiba saja menghilang dan telah berada tepat di belakang bocah kampret itu dan langsung menyiapkan White Tiger miliknya. Lagi-lagi Murong pun harus menghujam ke tanah. 2 kali harus menghantam ke tanah. Di sini Murong pun semakin menjadi-jadi. Doi pun kembali melepaskan teknik rantai pemakan jiwa dan lagi-lagi Doi pun menyerap memakan jiwa-jiwa para pelayan yang ada di tempat ini. Begitu juga dengan Immortal ke-6, Doi juga tahu kalau kondisinya mulai tidak mendukung. Lantas Doi pun memerintahkan kepada para murid-murid untuk segera membantai orang-orang dari Neck Demon dan juga orang-orang yang ada di tempat ini. Namun di sela-sela itu semua muncullah Milk Kuisi. Doi berujar, "Hei, sungguh benar-benar busuk kalian semua ya. Demi membungkam tentang apa yang terjadi di tempat ini, kalian ingin membantai orang-orang. Jadi apakah ini klan yang dikenal sebagai slogan penjaga kebenaran itu? Apa? Siapa yang berbicara itu?" Dan Doi pun sungguh terkejut ketika ia tahu kalau ternyata yang berbicara itu adalah Milk Kuisi Fuyan, yang merupakan mantan wanita tercantik yang ada di wilayah timur. Melihat kedatangan MILF cantik itu yang merupakan bagian dari sekte Burning Heaven, di sini Immortal ke-6 pun juga menduga kalau ternyata MILF itu tidak ikut pergi bersama sektenya ke Holy Land. Dan ia juga berujar kalau membiarkan bocah Chu Feng itu menjadi musuh dari Immortal Archipelago dan juga memberikan dukungan kepada bocah itu, maka MILF itu juga tahu tentang apa konsekuensi yang akan diterima oleh MILF itu. Hei, asal kau tahu, Immortal Archipelago hanyalah sekumpulan orang-orang yang selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Dan asal kau tahu, kenapa selama ini tidak ada yang berani mengusik kalian? Karena memang tidak ada yang lebih kuat daripada kalian di wilayah timur. Tapi asal kau tahu juga, ancamanmu itu tidak akan berlaku kepada diriku. Dan untuk kalian semua yang telah menyaksikan ini, maka pergilah dan juga sebarkan tentang apa yang terjadi dan apa yang telah kalian lihat. Dan jangan pernah lagi menerima tawaran yang berasal dari Immortal Archipelago. Baik Nona, kami akan melakukan apa yang kau minta, ujar para tamu undangan yang ada di tempat ini. Dan itu pun membuat Immortal ke-6 ini kesal dan tidak terima, dan ia tidak mengizinkan siapapun untuk pergi. Dan hal itu pun langsung direspon dengan teknik Burning Heaven yang dilepaskan oleh MILF itu, yang memaksa Immortal ke-6 pun harus berusaha keras untuk dapat melakukan blocking atas serangan yang dilepaskan oleh MILF Kuishi ke arah dirinya. Namun di sisi lain, klan Inferno lah yang akan melakukannya, karena saat ini klan Inferno adalah salah satu sekutu dari Immortal Archipelago. Tapi di sini klan Inferno pun dihentikan oleh para tetua dari sekte Neck Demon. Sedangkan untuk Murong sendiri, setelah menyerap begitu banyak energi kehidupan dari para tumbal, kini tangannya pun yang berhasil diputuskan oleh Feng dapat beregenerasi kembali. Dan di sini ia siap kembali bertarung dengan Chu Feng. Lihat itu semua, di sini Feng pun juga tahu kalau tensi sudah tidak dapat dibendung lagi, yang memaksa Feng pun harus mengeluarkan Royal Armament miliknya. Dan kini kembali terjadilah suatu pertarungan di antara dua tuan muda itu, yang memaksa Feng pun harus menghantam Murong dengan menggunakan tombaknya. Dan beruntung serangan Feng pun dapat ditahan oleh Murong, walaupun itu sempat membuatnya terhempas. Tapi di sisi lain, Feng pun sungguh kejam. Doi pun tidak membiarkan Murong terhempas begitu saja. Doi pun kembali menghantamkan tombaknya ke arah Murong. Untuk ketiga kalinya Murong pun terhempas ke tanah. Namun kali ini Feng pun tidak membiarkan Murong bangkit kembali. Kini Feng pun menyiapkan tombaknya dan kembali langsung melepaskan tombaknya ke arah Murong, dan itu berhasil menembus dadanya Murong. Dalam kondisi tertembus tombak, di sini Feng pun kembali menarik tombaknya dan langsung menebaskan ke arah kakinya Murong, yang memaksa Murong harus berlutut di hadapannya.
Melihat tuan mudanya dipaksa berlutut dan juga mencium tanah di hadapan Chu Feng, membuat Immortal ini tidak terima. Ia tidak terima tuan mudanya diperlakukan seperti itu. Lantas ia pun memakan seluruh pil haram miliknya yang membuat tubuhnya kini menjadi menggila. Dan langsung saja menghajar Milf Kuishi hingga membuat Milf itu pun terhempas sebelum dirinya menghajar Feng. Namun sebelum si tua itu bergerak, di sini Feng pun memberikan suatu ultimatum kalau dirinya akan segera mencincang Murong menjadi bagian-bagian kecil jika Pak Tua itu berani menyerang Milf Kuishi lagi. Melihat tuan mudanya dalam kondisi yang sangat menyedihkan, memaksa Pak Tua itu pun harus melepaskan Milf Kuishi. Namun di sisi lain, Feng pun yang ingin menggabungkan armor Divine Lightning dan juga kekuatan Asura milik Egi, doi pun dihentikan oleh Milf Kuishi ini. Kalau ini akan sangat berbahaya karena Pak Tua itu telah memakan pil haram dan itu sungguh-sungguh sangat berbeda dan sangatlah berbahaya. Namun di sela-sela peringatan yang diberikan oleh Immortal ke-6 untuk segera membebaskan tuan mudanya atau ia akan membantai mereka semua yang ada di tempat ini, tiba-tiba saja ada yang berbicara. Apa? Membunuh mereka semua? Dengan kekuatanmu yang hanya seperti itu? Kau sungguh naif, ujar Pak Tua ini yang tiba-tiba saja datang. Dan ternyata Pak Tua ini adalah master atau kepala suku dari sekte Night Demon. Bahkan hanya dengan satu kekuatannya saja, doi dapat menahan Immortal ke-6 yang telah memakan pil haram beserta para tetua dan juga Murong dengan mudahnya. Namun ketika Pak Tua itu ingin menangkap mereka semua dan juga membawanya, tiba-tiba saja muncul dua orang bocah yang sungguh kuat dan juga berujar, "Hei, kau ingin membawa mereka pergi? Itu tidak akan mudah." Melihat itu semua, di sini Feng pun juga tahu kalau sepertinya mereka berdua itu sungguhlah berbeda. Bahkan instingnya Feng pun juga mengatakan kalau mereka harus segera pergi dan juga menjauh dari dua orang itu. Namun di sisi lain, Pak Tua itu pun juga tahu kalau dua orang itu bukanlah orang-orang dari Archipelago. Dan kenapa harus ikut campur dengan urusan konflik mereka? Ya, hal itu pun dibenarkannya. Hanya saja kalian tidak perlu mengetahui siapa kami. Dan kami juga tidak ingin ikut campur dengan urusan kalian. Hanya saja kami mau mereka harus tetap di tempat ini, yaitu orang-orang Archipelago. Melihat kekuatan dari dua orang bocah itu membuat Pak Tua itu pun tahu kalau ini sangat berbahaya dan memaksa mereka pun harus segera mundur. Melihat orang-orang dari Night Demon dan juga sekutunya kabur, dua orang bocah itu pun lalu melepaskan orang-orang dari Archipelago dan juga berujar, "Apa yang akan kalian berikan? Apa yang akan diberikan oleh Archipelago kepada kami?" Selain menyelamatkan Murong dan juga Immortal ke-6, di sini kedua orang bocah itu pun memberikan pil penyembuh miliknya. Bocah itu pun juga berujar untuk Immortal ke-6 dan juga Murong agar segera kembali ke sekte mereka, karena saat ini senior mereka telah menunggu di tempat Archipelago. Bocah ini juga berujar kalau mereka tidak perlu tahu siapa kami, hanya saja kalian dapat memanggil kami sebagai master. Sedangkan di sisi lain, di sisi orang-orang dari Night Demon, salah seorang murid elit pun bertanya kepada masternya, Kenapa masternya melepaskan dua orang bocah itu? Kenapa mereka harus takut? Padahal kekuatan orang itu hanya berada di ranah Martial King tingkat 1, sedangkan masternya berada di ranah Martial King tingkat 6. Tapi di sini Pak Tua itu pun mengatakan kalau sepertinya bocah itu bukan berasal dari wilayah timur, karena dengan pakaian dan juga kultivasi yang mereka miliki di usia muda dan juga sikap arogan yang dimilikinya membuat murid elit ini pun cukup terkejut kalau sepertinya orang-orang itu berasal dari Holy Land. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa dan apa hubungannya mereka dengan Archipelago? Karena jika mereka memiliki hubungan dengan Archipelago dan terus membantu Archipelago, maka ini akan sangat mengkhawatirkan. Tapi mendengar hal itu membuat Feng pun tidak terima. Doi berujar, apakah senior ini berpikir lebih baik kita menyerah? Namun di sini Pak Tua itu pun juga sangat kesal. "Chu Feng, seharusnya kau beruntung karena telah aku selamatkan dan orang luar seperti dirimu seharusnya tidak perlu ikut campur." "Apa? Kau menganggapku orang luar?" tanya dari Feng. Begitu juga dengan murid elit ini, yang mengatakan kalau Feng bukanlah orang luar. Chu Feng adalah anggota dari sekte kita. Jika bukan karena kedatangan Chu Feng, maka mereka pasti telah mati sejak awal. Dasar bocah kurang ajar, kau beraninya melawan mastermu. Tapi tuan, hei, diam kalian semua. Kini Pak Tua itu pun juga menarik tubuhnya Feng dan langsung memotong baju yang digunakan oleh Feng. Dan Pak Tua ini juga mengatakan kalau bocah ini tidak memiliki simbol sekte Night Demon di punggungnya. Atas dasar apa kalian mengatakan kalau bocah ini adalah anggota dari sekte kita? Selama tidak memiliki simbol di punggung, maka Chu Feng bukanlah anggota dari sekte Night Demon. Pak Tua ini juga mengatakan kalau Chu Feng itu telah banyak mengetahui rahasia dari sekte Night Demon, bahkan memiliki royal armament, dan jika aku tidak menunjukkan kebaikanku, maka aku tidak akan membiarkan kau hidup. Dan asal kau tahu, jika suatu hari kau bersikap buruk, maka aku tidak akan menahan diri untuk dapat melenyapkan dirimu. Dan mulai hari ini, kalian semua tidak boleh dekat-dekat dengan Chu Feng lagi, karena dia bukanlah anggota dari sekte Night Demon. Dan kalian orang-orang dari Night Demon juga tidak diizinkan untuk berhubungan dengan bocah itu dengan alasan apapun.
Dan tentu saja mendengar itu semua membuat Feng Pun hanya dapat terdiam dan juga ditenangkan oleh Milf Kuishi ini. Di sini Feng Pun juga tidak menentang tentang apa yang dikatakan oleh orang tua itu. Hanya saja Feng Pun lebih mengkhawatirkan kondisi Milf Kuishi yang telah terluka akibat mencoba untuk melindungi dirinya beberapa waktu lalu. Ya, Milf pun mengatakan kalau dirinya dalam kondisi yang cukup baik. Milf ini juga mengatakan kalau akhirnya Feng juga tahu bagaimana sikap yang dimiliki oleh sekte Neck Demon. Milf ini juga membenarkan tentang apa yang dikatakan oleh Pak Tua itu, kalau dirinya telah bersikap baik karena ia membiarkan Feng tetap hidup setelah ia menunjukkan Royal Armament di hadapannya. Milf ini juga mengatakan kalau sekte Neck Demon selalu saja berselisih di internal mereka. Dan jika mereka tidak berselisih, maka sekte Neck Demon tidak mungkin hancur seperti ini. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa orang-orang dari Holy Land bisa datang ke tempat ini? Dan ia juga berharap orang-orang dari Holy Land tidak memiliki hubungan dengan mereka. Setelahnya, Feng Pun kembali ke Misty Peak. Di dalam kultivasinya, Feng Pun juga berpikir kalau ini sungguh sulit bagi dirinya untuk dapat bertemu dengan salah satu master dari Neck Demon lainnya, yaitu Fu Liangsheng. Nah, ia tahu salah satu master lainnya, yaitu Yu Mindeng, telah memutuskan hubungan antara dirinya dan juga sekte Neck Demon. Dan jika situasinya terus seperti ini, maka kondisinya akan sangat sulit untuk dirinya dapat mencari keberadaan dari Fu Liangsheng untuk dapat menyelamatkan gurunya, yaitu Kui Chan Feng. Feng Pun juga tahu jika ia terus mendekati orang-orang dari Neck Demon, ia takut ini akan memberikan efek buruk kepada orang-orang yang ada di sekitarannya. Namun di sela-sela kultivasinya, di sini Feng Pun dikejutkan dengan kedatangan teman-temannya. Di sini Ziling pun juga mengatakan kalau ada sesuatu yang ingin ia katakan. Informasi yang diberikan oleh Ziling adalah dalam beberapa bulan lagi, jalan menuju Holy Land akan segera terbuka. Yang artinya dalam waktu dekat Feng dapat pergi ke Holy Land untuk dapat bertemu dengan orang tuanya. Dan selesailah alur cerita dari Martial God di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya, di mana di part selanjutnya akan membahas penyerangan yang dilakukan oleh Archipelago ke arah Misty Peak yang membuat terjadilah suatu pertarungan besar kembali di tempat ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.